Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 yang akan membahas mengenai pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai teologi. Di sini kelompok 12 kami yang beranggotakan yaitu Muhammad Muhibbul Amin dan saya sendiri Muhammad Imamullah Mahfud yang akan membahas mengenai pemikiran Hadratus Syekh tentang teologi, yang dimana mata kuliah pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu Bapak Masyhudun Dardiri. Lebih lanjutnya, dalam pemikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang teologi akan dibahas mengenai bab-bab berikutnya, yaitu selanjutnya mengenai pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang teologi, yaitu meliputi yang pertama meliputi pengertian teologi, yang kedua sejarah perkembangan teologi Islam, yang ketiga karakteristik teologi Islam, dan yang terakhir yaitu pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai teologi sendiri. Selanjutnya mengenai subbab pengertian teologi. Dalam pengertian teologi, teologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata theo dan logos, yang dimana theo yang artinya Tuhan dan logos artinya pengetahuan, perkataan, pikiran atau kata-kata. Oleh karena itu, teologi memiliki makna ilmiah yang berbicara tentang keberadaan Tuhan sebagai ilmu tentang Tuhan atau dari segala aspek dan keterkaitannya dengan alam. Oleh karena itu, istilah teologi selalu berarti kata-kata atau bicaralah tentang Tuhan. Dalam artian di sini, ilmu teologi itu sering diartikan tentang membahas mengenai Tuhan. Sederhananya, yaitu teologi adalah ilmu yang memahami hubungan antara Tuhan dan manusia. Selanjutnya, poin subbab sejarah perkembangan teologi Islam. Meski persoalan perjuangan teologi sudah mengemuka sejak awal pergulatan politik pasca arbitrase, namun teologi Islam dikenal sebagai arsitektur Islam dan berdiri sendiri pada masa pemerintah Khalifah Al-Ma'mun, yaitu ketika ulama Mu'tazilah mempelajari filsafat dan membangkitkannya dengan problema keakidahan. Dalam arbitrase, pemikiran Khawarij tidak hanya dinilai dari efektif dalam penyelesaian masalah umat, tetapi juga terbukti mengintensifkan perebutan kedua belah pihak, bahkan menimbulkan masalah baru. Menurut Khawarij, semua pendukung arbitrase melakukan tindak pidana berat dan dijatuhi hukuman kafir. Jadi kayak semua penduduk yang mendukung arbitrase itu dianggap dipidana berat, yang dimana pidana berat ini yang dimaksud pidana berat itu dijuluki seperti dengan kata kafir. Dalam pemikiran Islam, mengagumi pergulatan umat antara Khawarij dan Murji'ah, juga terdapat dua paham teologis yang berlawanan, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Kelompok Qadariyah meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemampuan untuk bertindak. Di sisi lain, ini kelompok Jabariyah ini bahwa meyakini manusia tidak memiliki kebebasan bergerak dan kebebasan berkehendak. Dalam sebuah wacana historis pemikiran Islam, tercatat bahwa teologi Islam lahir pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Untuk subbab selanjutnya yaitu karakteristik teologi dan pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang teologi akan dilanjutkan oleh Saudara Muhibbul Amin. Untuk selanjutnya, Saudara Muhibbul Amin dipersilahkan. Selanjutnya yaitu karakteristik teologi Islam. Dalam karakteristik teologi Islam ada beberapa karakteristik teologi, antara lain yaitu teologi Islam klasik dan teologi Islam kontemporer.
Sebelum membahas lebih jauh mazhab-mazhab teologi Islam klasik, perlu ditekankan penggunaan istilah klasik walaupun hanya sebentar. Penggunaan istilah klasik dimaksudkan untuk mengidentifikasi mazhab dan gagasan teologi yang muncul sejak abad pertama Hijriyah, seperti teologi rasional atau Mu'tazilah, teologi tradisional Asy'ariyah, dan teologi moderat Maturidiyah. Selanjutnya yaitu teologi Islam kontemporer. Dalam perkembangannya, definisi teologi yang berpusat pada teologi telah mengalami transformasi yang semakin mendekati tatanan sosial yang saat ini dihadapi, dan sekaligus telah menyingkirkan keterpurukan sekaligus mengupayakan pembebasan. Padahal, teologi Islam kontemporer hanya berharap membuat tafsir baru atau atas doktrin agama untuk memahami realitas. Teologi Islam kontemporer memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama teologi pembebasan, yang kedua teologi pluralisme, dan yang ketiga teologi inklusivisme. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang teologi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa dalam meyakini keesaan Tuhan ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu pujian terhadap keesaan Tuhan, atau biasanya ini yang dimiliki orang-orang awam. Kedua, meliputi pengetahuan dan pengertian mengenai Tuhan, atau dimiliki oleh ulama biasa atau ahlu zahir. Dan yang ketiga, tumbuh dari perasaan terdalam atau hanya bisa dimiliki oleh para sufi yang tingkatannya sampai ke pengetahuan pada Tuhan atau makrifah dan mengetahui esensi Tuhan atau hakikoh. Tentang paham ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengutip sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa iman adalah perbuatan yang paling dicintai Tuhan dan menyekutukan Tuhan hal yang dibenci. Menjelaskan juga dari beberapa ulama bahwa percaya kepada keesaan Tuhan membutuhkan iman, dan siapa saja tidak memiliki iman tidak akan percaya kepada keesaan Tuhan. Beliau juga menjelaskan tentang persaudaraan Islam, merupakan dasar dari demokrasi yang sangat menghargai kemanusiaan. Hal ini telah diperkenalkan sejak awal perkembangan Islam, dengan menjaga persaudaraan Islam, uhwah Islamiyah, ketidakadilan akan menghilang dari masyarakat. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah ulama dalam bidang tafsir Al-Quran, Sunnah Rasul, dan fikih yang tunduk pada tradisi Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Kiai Haji Hasyim Asy'ari selanjutnya menyatakan bahwa sampai sekarang ulama tersebut yang mengikuti 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Paham ini diterapkan dalam Ormas Nahdlatul Ulama yang menyatakan sebagai pengikut, penjaga, dan penyebar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab grup WA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.